Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Budi Sucipto, Ibu Gita Kurnia, dan Ibu Yelita Anjani Sandra selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik, serta teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik dan yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 2 LGA, Program Studi Teknik Logistik Universitas Pertamina yang beranggotakan Putri Monika Pratami, Osel Nur Tazkia, Sutanto, Ahmad Fadila Fahoze, Joan Fadila, dan Deva Febianto akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi dan daya saing strategi. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Strategi competitiveness atau daya saing strategis. Daya saing strategis dicapai ketika sebuah perusahaan berhasil merumuskan dan menerapkan strategi untuk mendapatkan nilai atau hasil yang baik. Apa yang dimaksud dengan strategi tersebut? Nah, strategi adalah suatu komitmen yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi inti kompetensi dan memperoleh keunggulan kompetitif. Dalam memilih strategi, perusahaan membuat keputusan di antara para pesaing alternatif mereka sebagai jalur untuk memutuskan bagaimana mereka mengejar strategi yang kompetitif. Dan yang dimaksud adalah dalam pemilihan strategi menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan juga apa yang tidak akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam buku di bagian opening case, yaitu perusahaan Alibaba merupakan pemimpin dalam industri sebagai salah satu fasilitator penjualan online paling sukses di Cina, dan kini sedang berusaha menjadi bisnis global yang sangat sukses. Namun, dalam melakukannya harus dapat melihat kondisi lingkungannya yang dapat berubah, dan juga dapat beradaptasi lingkungan lokal atau lingkungan setempat. Hal itu terkadang dapat membuat perubahan yang besar. Contohnya, perusahaan Alibaba berkoordinasi dengan Apple Pay untuk meningkatkan akses dan memberikan kemudahan dalam angka yang tinggi untuk iPhone yang kini dijual di Cina. Kemudian ada competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan atau menerapkan sebuah strategi yang memperoleh hasil yang superior terhadap konsumen dan kompetitor, atau pesaingnya tidak dapat menduplikasi atau menemukan cara untuk membuat tiruan dengan biaya yang lebih murah. Sebuah organisasi dapat menjadi percaya diri atau yakin bahwa strategi yang telah ia gunakan menghasilkan satu atau banyak keunggulan kompetitif. Hanya setelah melihat upaya dari kompetitor atau pesaing mereka untuk meniru dari strategi tersebut, apakah sudah berhenti atau gagal. Selain itu, perusahaan harus paham bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang permanen, karena bisa saja cepat atau lambat pesaing dapat memperoleh keterampilan tersebut. Selanjutnya ada manajemen strategi. Yang dimaksud dengan manajemen strategi adalah dapat diartikan sebagai seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Berikut ini adalah contoh dari gambar flowchart mengenai strategic management process. Kemudian sedikit saya menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan strategic management process. Langkah pertama, perusahaan dalam proses ini adalah menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya untuk menentukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang kemungkinan akan menjadi dasar strateginya. Bagian strategi dari model memerlukan perumusan strategi dan implementasi strategi dengan informasi yang diperoleh dari analisis eksternal dan internal. Perusahaan mengembangkan visi dan misinya dan merumuskan satu atau lebih strategi. Untuk menerapkan strateginya, perusahaan mengambil tindakan untuk memperlakukan setiap strategi dengan tujuan mencapai daya saing strategis dan pengembalian kinerja di atas rata-rata. Tindakan yang strategis dan efektif yang terjadi dalam rangka perumusan strategi dan upaya implementasi yang terintegrasi secara cermat menghasilkan kinerja yang positif. Proses manajemen strategis yang dinamis ini harus dipertahankan karena pasar yang terus berubah dan struktur kompetitif
dikoordinasikan dengan input strategis perusahaan yang terus berkembang. Kemudian ada above average returns atau pengembalian di atas rata-rata. Yang dimaksud dengan pengembalian di atas rata-rata adalah pengembalian yang melebihi apa yang diharapkan investor untuk diperoleh dari investasi lain dengan jumlah risiko yang sama. Kemudian ada risk atau risiko. Yang dimaksud dari risiko adalah ketidakpastian investor tentang keuntungan atau kerugian ekonomi yang akan dihasilkan dari investasi tertentu. Banyak perusahaan yang sukses belajar cara untuk mengelola risiko secara baik. Untuk dapat secara efektif mengelola risiko, mengurangi ketidakpastian investor tentang hasil investasi mereka, pengembalian sering diukur dalam hal angka akuntansi, seperti pengembalian aset, pengembalian ekuitas, atau pengembalian penjualan. Atau juga pengembalian dapat diukur berdasarkan pengembalian pasar saham, seperti pengembalian bulanan. Di perusahaan ventura baru yang lebih kecil, pengembalian kadang-kadang diukur dalam hal jumlah dan kecepatan pertumbuhan, misalnya dalam penjualan tahunan. Karena usaha baru membutuhkan waktu untuk mendapatkan pengembalian yang dapat diterima dalam bentuk pengembalian, memahami bagaimana cara mengeksplori keunggulan kompetitif penting bagi perusahaan yang ingin mendapat pengembalian di atas rata-rata. Kemudian ada average return atau pengembalian rata-rata. Yang dimaksud dengan pengembalian rata-rata ini adalah pengembalian sama dengan investor mengharapkan penghasilan dari orang lain serupa jumlah risiko. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk mendapatkan setidaknya hasil pengembalian rata-rata maka akan menghasilkan penurunan dan akhirnya kegagalan. Kegagalan terjadi karena investor menarik investasi mereka dari pendapatan perusahaan yang menghasilkan pengembalian kurang dari rata-rata. Competitive landscape. Sekarang ini competitive landscape sudah berubah dengan cepat, yang disebabkan karena evolusi teknologi yang terus tumbuh dan meningkatnya globalisasi. Sekarang ini setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mengubah strateginya, sehingga membawa konsekuensi the new competitive landscape. Baru-baru ini layanan streaming internet mulai bersaing dengan kabel, satelit, dan telecommunication offerings. Sling TV merupakan bagian dari gelombang penawaran yang berkembang yang dimana diharapkan dari perusahaan teknologi, telekomunikasi, dan media di tahun yang mendatang, yang dimana ini merupakan sebuah ancaman bagi para pebisnis televisi. Kondisi dari competitive landscape menghasilkan sebuah dunia bisnis yang berbahaya, di mana investasi yang diperlukan untuk bersaing dalam skala besar dan konsekuensinya kegagalan yang parah. Penggunaan proses manajemen strategis yang efektif mampu mengurangi kemungkinan kegagalan bagi perusahaan karena mereka menghadapi kondisi competitive landscape saat ini. Selanjutnya, hyper competition. Hyper competition menggambarkan persaingan yang berlebihan sehingga menciptakan ketidakstabilan yang melekat dan memerlukan perubahan yang mengganggu terus-menerus bagi perusahaan dalam competitive landscape. Ini adalah kondisi persaingan yang meningkat pesat, yang berdasarkan penentuan posisi price quality, persaingan untuk menciptakan pengetahuan baru dan membangun keunggulan first mover, dan persaingan untuk melindungi atau menyerang produk atau geographic market. Beberapa faktor yang ada menciptakan lingkungan hyper kompetitif dan mempengaruhi sifat dan the current competitive landscape saat ini. Munculnya ekonomi dan teknologi global, khususnya perubahan teknologi yang cepat, menjadi dua pendorong utama lingkungan hyper kompetitif dan sifat kompetitif landscape saat ini. Selanjutnya, global economy. Ekonomi global adalah ekonomi di mana barang, jasa, manusianya, skills, dan ide yang bergerak bebas melintas batas geografis. Relatif tidak ada kekangan oleh kendala buatan, seperti tarif. Ekonomi global secara signifikan berkembang dan memperumit lingkungan kompetitif perusahaan. Peluang dan tantangan menarik dikaitkan dengan munculnya ekonomi global. Misalnya Uni Eropa, sekelompok negara Eropa yang berpartisipasi dalam ekonomi dunia sebagai satu unit ekonomi dan beroperasi di bawah satu mata uang resmi euro, telah menjadi suatu pasar terbesar di dunia dengan 700 juta pelanggan potensial. Sifat ekonomi global mencerminkan realitas lingkungan bisnis yang hyper kompetitif dan menantang masing-masing perusahaan untuk secara serius mengevaluasi pasar di mana mereka akan bersaing. Keputusan untuk mengandalkan pertumbuhan pendapatan di negara berkembang daripada di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa tampaknya cukup masuk akal dalam ekonomi global. Misalnya Netflix, penyedia layanan video streaming media berlangganan, mengalami pertumbuhan yang lambat di dalam negeri pada
keempat 2014, Netflix menambahkan 1,9 juta pelanggan streaming domestik AS, turun dari 2,3 juta pada periode keempat tahun sebelumnya. Namun Netflix mampu menambah 4,3 pelanggan streaming secara keseluruhan karena pasar luar negeri tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Globalisasi merupakan sebuah kejadian khusus yang terjadi dalam peradaban manusia yang senantiasa bergerak dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari sebuah proses kehidupan manusia. Globalisasi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar negara dan organisasi mereka sebagaimana yang tercermin dalam arus barang dan jasa, model keuangan, dan pengetahuan lintas batas negara, atau juga dapat diartikan koneksi global ekonomi, sosial budaya, dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Perusahaan yang terlibat dalam globalisasi operasi, mereka harus membuat keputusan yang sensitif secara budaya saat menggunakan proses manajemen strategis, seperti halnya dalam operasi Starbucks di negara-negara Eropa. Selain itu, perusahaan yang sangat terglobalisasi harus mengantisipasi kompleksitas yang terus meningkat dalam operasi mereka karena barang, jasa, orang, dan sebagainya bergerak bebas melintasi batas geografis dan di seluruh pasar ekonomi yang berbeda. Secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa globalisasi telah menghasilkan standar kinerja yang lebih tinggi di banyak dimensi persaingan, termasuk kualitas, biaya, produktivitas, waktu pengenalan produk, dan efisiensi operasional. Pekerja sekarang mengalir lebih bebas di antara ekonomi global, dan karyawan adalah sumber utama keunggulan kompetitif. Dengan demikian, manajer harus belajar bagaimana beroperasi secara efektif di dunia multipolar dengan banyak negara penting yang memiliki kepentingan dan lingkungan yang unik. Meskipun globalisasi menawarkan manfaat potensial bagi perusahaan, itu bukan tanpa risiko. Salah satu risiko memasuki pasar global adalah jumlah waktu yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk belajar bagaimana bersaing di pasar yang baru bagi mereka bekerja. Kinerja perusahaan dapat menurun sampai pengetahuan ini dikembangkan secara lokal atau ditransfer dari pasar dalam negeri ke lokasi global yang baru didirikan. Selain dari itu, kinerja dari sebuah perusahaan mungkin akan mengalami penurunan akibat globalisasi dalam jumlah yang besar. Faktor utama dalam ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir adalah pertumbuhan pengaruh negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang penting tidak hanya mencakup negara BRIC atau Brazil, Rusia, India, Cina, tetapi juga negara-negara VISTA, Vietnam, Indonesia, Afrika Selatan, Turki, dan Argentina. Dengan demikian, masuk ke pasar internasional, bahkan untuk perusahaan dengan pengalaman substansial dalam ekonomi global, memerlukan penggunaan proses manajemen strategis yang efektif. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun pasar global merupakan pilihan strategis yang menarik bagi beberapa perusahaan, pasar global bukanlah satu-satunya sumber daya saing strategis. Faktanya, bagi sebagian besar perusahaan, bahkan bagi mereka yang mampu bersaing dengan sukses di pasar global, sangat penting untuk tetap berkomitmen dan bersaing secara strategis di pasar domestik dan internasional dengan tetap memperhatikan peluang teknologi dan potensi gangguan kompetitif yang diciptakan oleh inovasi. Selanjutnya, teknologi and technological change. Tren dan kondisi terkait teknologi dapat ditempatkan ke dalam 3 kategori: difusi teknologi dan teknologi yang mengganggu, era informasi, dan peningkatan intensitas pengetahuan. Kategori-kategori ini secara signifikan mengubah sifat persaingan dan sebagai hasilnya berkontribusi pada lingkungan persaingan yang sangat dinamis. Dampak perubahan teknologi pada masing-masing perusahaan dan industri sangat luas dan signifikan. Misalnya di masa lalu yang tidak terlalu lama orang menyewa film di kaset video di toko retail, sekarang persewaan film hampir seluruhnya elektronik. Banyak perusahaan di industri ini yang beroperasi dengan model bisnis yang lebih tradisional sangat menderita. Perpetual innovation adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat dan konsisten teknologi baru yang intensif informasi menggantikan yang lama. Faktanya, ketika produk menjadi agak tidak dapat dibedakan karena penyebaran teknologi yang luas dan cepat, kecepatan ke pasar dengan produk inovatif dapat menjadi sumber utama keunggulan kompetitif. Apple adalah contoh yang sangat baik dari perusahaan mapan besar yang mampu melakukan inovasi radikal. Indikator lain dari difusi teknologi yang cepat adalah bahwa sekarang mungkin hanya membutuhkan 12 hingga 18 bulan bagi perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian dan pengembangan dan keputusan produk pesaing mereka. Saat ini paten mungkin merupakan cara yang paling efektif untuk melindungi teknologi hak milik dari sejumlah kecil industri seperti farmasi. The Information Age. Perubahan dramatis dalam teknologi informasi atau IT telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Hasil penting dari perubahan ini adalah kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Teknologi informasi telah menjadi sumber penting keunggulan kompetitif di hampir semua industri. Kemajuan internet dan teknologi informasi telah memberi perusahaan kecil lebih banyak fleksibilitas dalam bersaing dengan perusahaan besar jika teknologi digunakan secara efisien. Increasing knowledge intensity, pengetahuan atau kecerdasan dan keahlian, merupakan dasar dari teknologi dan penerapannya. Dalam landscape kompetitif abad ke-21, pengetahuan adalah sumber daya organisasi yang penting dan sumber keunggulan kompetitif yang semakin berharga. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman observasi dan inferensi dan merupakan sumber daya tidak berwujud. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan, misalnya melalui program pelatihan dan memperoleh kemampuan, misalnya dengan mempekerjakan orang yang berpendidikan dan berpengalaman, mengintegrasikan ke dalam organisasi untuk menciptakan kemampuan dan kemudian menerapkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Fleksibilitas strategis adalah seperangkat kemampuan yang digunakan untuk menanggapi berbagai tuntutan dan peluang yang ada dalam lingkungan persaingan yang dinamis dan tidak pasti. Dengan demikian, fleksibilitas strategis melibatkan mengatasi ketidakpastian dan risiko yang menyertainya. Perusahaan harus mencoba mengembangkan fleksibilitas strategis di semua bidang operasi mereka. Untuk menjadi fleksibel secara strategis, secara berkelanjutan, dan untuk mendapatkan manfaat kompetitif dari fleksibilitas tersebut, perusahaan harus mengembangkan kapasitas untuk belajar. Perusahaan yang mampu secara cepat dan luas menerapkan apa yang telah mereka pelajari menunjukkan fleksibilitas strategis dan kapasitas untuk berubah dengan cara yang akan meningkatkan kemungkinan berhasil menangani lingkungan yang tidak pasti dan hyper-kompetitif. Oke, selanjutnya model berbasis sumber daya pengambilan di atas rata-rata. Model berbasis sumber daya pengambilan di atas rata-rata mengasumsikan bahwa setiap organisasi adalah kumpulan sumber daya dan kemampuan yang unik. Keunikan sumber daya dan kapabilitasnya adalah dasar dari strategi perusahaan dan kemampuannya untuk memperoleh pengembalian di atas rata-rata. Secara umum, sumber daya perusahaan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada modal fisik, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada organisasi. Terus, sumber daya individu saja mungkin tidak menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Faktanya, sumber daya kemungkinan lebih besar menjadi sumber keunggulan kompetitif ketika mereka dibentuk menjadi sebuah kemampuan. Selain itu ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kapasitas untuk sekumpulan sumber daya yang melakukan tugas atau aktivitas secara integratif. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah kompetisi inti. Kompetisi inti ini adalah kemampuan yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan pesaingnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tabel diagram strategi pengembalian di atas rata-rata. Yang pertama ada kita harus mengidentifikasi sumber daya perusahaan. Kita harus mempelajari kekuatan dan kelemahannya dibandingkan pesaingnya. Misal, ada perusahaan X di bidang teknologi yang membuat HP. Perusahaan ini kekuatannya adalah membuat HP dengan inovasi terbaru, tapi ada kelemahannya juga, yaitu harga HP ini tergolong mahal atau premium. Dan ketika kita sudah tahu kekuatan dan kelemahannya, maka kita harus memasukkannya ke dalam sebuah sistem produksi perusahaan. Dan yang kedua ada tentukan kapabilitas perusahaan. Apa yang menjadi kemampuan atau kemungkinan perusahaan untuk lebih baik dibandingkan pesaingnya. Misal si perusahaan X ini atau HP ini dia memproduksi HP yang paling canggih, yang paling awet baterainya, atau yang bisa jadi paling aman HP-nya dibanding pesaing yang lain. Yang ketiga, ada menentukan potensi sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam hal keunggulan bersaing. Misal, si perusahaan X ini membuat komputer atau laptop, karena di industri HP ini sudah banyak para kompetitor pesaingnya yang lebih rendah atau jual lebih mahal, sehingga perusahaan X ini bisa berekspansi ke bidang yang lain yang kompetitornya dikit. Terus
Selain itu, perusahaan juga harus mampu untuk mengungguli para pesaingnya. Misal, perusahaan LCD membuat iklan besar-besaran, membuat diskon gede-gedean, atau pelayanan mereka yang sangat bagus sehingga para customer ini atau para pelanggan ini menjadi sebuah di treatment seperti raja atau dimanjakan dengan pelayanannya. Yang keempat ada carilah industri yang menarik. Kalau di industri HP si perusahaan itu tidak bisa bersaing, maka dia harus mencari industri baru agar si perusahaan ini bisa bersaing dan bisa grow up menjadi lebih besar dengan bisa meng-up keuntungan yang lebih besar juga. Yang kelima adalah pilihlah strategi yang paling memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya dan kemampuan relatif terhadap peluang di lingkungan eksternalnya. Dan yang keenam ada tindakan strategis yang diambil untuk mendapatkan pengembalian di atas rata-rata atau keuntungan di atas rata-rata. Dan kalau semua diagram alir ini dilaksanakan, maka keuntungan atau si perusahaan ini akan lebih besar dan balik modalnya. Oke, slide selanjutnya visi misi. Yang pertama kita mulai dari visi dulu. Visi adalah gambaran tentang apa yang diinginkan perusahaan dan dalam artian luas apa yang dicapai pada akhirnya. Dengan demikian, pernyataan visi mengartikulasi deskripsi ideal dari sebuah organisasi dan memberikan bentuk masa depan yang diinginkan. Dengan kata lain, pernyataan visi menunjukkan ke perusahaan ke arah yang diinginkan di tahun mendatang. Visi yang efektif membentang dan menantang orang juga. Visi perusahaan cenderung bertahan, sementara misinya dapat berubah dengan kondisi lingkungan yang baru. Pernyataan visi cenderung relatif pendek dan ringkas, sehingga mudah diingat. Contoh visi pernyataan antara lain sebagai berikut. Kita memakai dua perusahaan sebagai acuan visi dan misi. Yang pertama, McDonald. McDonald mempunyai visi menjadi restoran layanan terbaik di dunia. Yang kedua kita adalah Ford dari segi industri mobil, yang visinya membuat mobil yang dapat diakses oleh setiap orang di Amerika. Selanjutnya, sebagai pemimpin perusahaan yang paling penting dan menonjol, CEO bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain untuk membentuk visi perusahaan. Singkatnya, mereka perlu mengembangkan visi yang jelas dan bersama agar berhasil. Selain itu, untuk membantu perusahaan mencapai keadaan masa depan yang diinginkan, pernyataan visi harus secara jelas dikaitkan dengan kondisi lingkungan eksternal dan organisasi internal perusahaan. Selain itu, keputusan dan tindakan mereka yang terlibat dalam pengembangan visi, terutama CEO dan manajer tingkat atas lainnya, harus konsisten dengan visi tersebut. Yang kedua ada misi. Visi adalah dasar dari misi perusahaan. Sebuah misi menentukan bisnis di mana bermaksud untuk bersaing dan pelanggan yang diinginkan dilayani. Misi perusahaan lebih konkret daripada visinya. Namun serupa dengan visi, misi harus membentuk individualitas perusahaan dan harus menginspirasi dan relevan bagi semua kepentingan. Bersama-sama, visi dan misi memberikan landasan yang dibutuhkan perusahaan untuk memilih dan menerapkan suatu strategi. Alasan utama untuk ini adalah bahwa misi berhubungan lebih langsung dengan pasar produk pelanggan manajer tingkat menengah dan pertama serta karyawan lain memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pelanggan dan pasar tempat mereka melayani. Contoh pernyataan misi sebagai berikut. Kita memakai dua perusahaan lagi yaitu McDonald dan Ford kita memakai dua perusahaan yaitu McDonald dan L&P. McDonald mempunyai misi jadilah pemberi kerja terbaik bagi karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia dan memberikan keunggulan operasional kepada pelanggan kami di setiap restoran kami. Dan untuk L&P perusahaan plastik GE, misinya adalah diakui pelanggan kami sebagai pemimpin dalam rekayasa aplikasi. Kami selalu fokus pada aktivitas keinginan pelanggan. Kami sangat termotivasi dan berusaha untuk memajukan pengetahuan teknis di bidang material
desain suku cadang, dan teknologi fabrikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Osel. Nah, dalam menentukan visi dan misi, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya SMART Goals. Apa sih SMART Goals itu? SMART Goals merupakan singkatan dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun tujuan bersama. S mewakili specific, M mewakili measurable, A mewakili achievable, R mewakili realistic, dan T mewakili time bound. Apa sih spesifik? Spesifik artinya tujuan yang kita tetapkan adalah detail dan tertuju pada satu arah tertentu. Kemudian measurable artinya tujuan yang kita tetapkan memiliki keterukuran dan kita bisa tahu nih kapan tujuan kita tercapai. Yang ketiga yaitu achievable, artinya kita juga mempertimbangkan bahwa tujuan yang kita tetapkan itu mungkin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan saat ini. Lalu yang keempat adalah relevan, artinya kita menetapkan tujuan yang realistis atau relevan bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah time bound atau batasan dalam waktu. Artinya kita juga menentukan dalam jangka berapa lama sih tujuan yang kita tetapkan ini dapat tercapai. Nah, biasanya dalam menentukan misi, kita akan mempertimbangkan 9 hal esensial sebagai berikut. Yang pertama, customer. Kita akan mempertimbangkan siapa sih sebenarnya customer dari perusahaan kita. Lalu yang kedua, ada products atau service, atau biasa diartikan layanan. Misalnya produk apa sih yang kita jual dan layanan seperti apa yang kita akan berikan kepada customer. Yang ketiga adalah market, seperti bagaimana secara geografis pasar yang akan kita hadapi. Lalu yang keempat adalah teknologi dan perkembangannya. Yang kelima ada kepedulian terhadap pertumbuhan, ketahanan dan juga profitabilitas. Lalu yang selanjutnya ada filosofi, bagaimana nilai-nilai yang kita terapkan dalam perusahaan, etika yang kita terapkan dan sebagainya. Lalu yang ketujuh ada self concept, yang kedelapan ada kepedulian terhadap public image, misalnya seperti apa sih kita ingin dilihat, perusahaan kita ingin dilihat oleh publik. Dan yang terakhir atau kesembilan adalah kepedulian terhadap karyawan. Nah, selain 9 hal esensial yang perlu kita perhatikan dalam menyusun misi tersebut, kita juga biasanya memiliki karakteristik dari misi. Yang pertama itu ada cakupannya yang luas. Yang kedua, panjangnya kurang dari 250 kata, jadi biasa tidak terlalu panjang. Yang ketiga adalah menginspirasi, karena misi merupakan hal yang esensial bagi perusahaan. Yang keempat adalah mengidentifikasi kegunaan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengungkapkan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan. Misalnya apakah perusahaan memiliki concern terhadap kepedulian lingkungan atau isu global lainnya. Lalu yang terakhir adalah menyertakan 9 komponen esensial pada misi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang stakeholders atau biasa kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Secara definisi, stakeholders diartikan sebagai individu, kelompok, dan organisasi yang mempengaruhi visi misi perusahaan dan akan terpengaruh dari hasil strategis yang dicapai organisasi. Stakeholders juga akan memiliki klaim yang akan dapat ditegakkan pada perusahaan. Secara sederhana, kita juga bisa pahami stakeholders sebagai orang-orang yang akan terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi. Nah, stakeholders tidak hanya terbatas kepada pemilik dari organisasi itu sendiri loh. Ternyata ada banyak nih stakeholders lain yang bisa kita klasifikasi dalam 3 kelompok berikut. Yang pertama adalah pemangku kepentingan pasar modal. Stakeholders yang tergabung dalam kelompok ini akan mempengaruhi bagian pemodalan organisasi yang akan menjamin suatu organisasi dapat berjalan. Kelompok ini terdiri dari para pemegang saham dan para pemasok modal utama seperti bank atau pemberi pinjaman. Pemegang saham dan pemberi pinjaman sama-sama mengharapkan perusahaan untuk dapat melestarikan dan meningkatkan kekayaan atau aset yang dimiliki supaya perusahaan dapat memiliki return on investment yang besar bagi pemegang saham dan aset yang tinggi dapat menjamin kemampuan perusahaan membayar utang kepada pemberi pinjaman. Yang kedua adalah pemangku kepentingan pasar produk.
Stakeholders yang tergabung dalam kelompok ini sangat mempengaruhi jumlah dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Stakeholders yang tergabung dalam kelompok ini yaitu pelanggan utama, pemasok, komunitas tuan rumah atau tuan tanah, dan serikat pekerja. Keempat kelompok ini dapat memperoleh manfaat saat perusahaan terlibat dalam pertempuran kompetitif dengan kompetitor atau perusahaan lain, tergantung pada karakteristik produk dan layanan yang ditawarkan. Persaingan pasar dengan kompetitor dapat mengakibatkan harga produk lebih rendah atau menjadi lebih tinggi. Pelanggan sebagai pemangku kepentingan menuntut produk yang memiliki kualitas baik dengan harga serendah mungkin. Sementara pemasok akan mencari pelanggan yang setia dan bersedia membayar harga tertinggi secara terus-menerus untuk barang dan jasa yang mereka tawarkan. Komunitas tuan tanah atau tuan rumah mengharapkan layanan yang mereka tawarkan dapat berjalan terus-menerus dan menjual sebanyak-banyaknya produk atau layanan. Sedangkan penjabat serikat pekerja akan menuntut gaji yang sesuai bagi karyawan, pekerjaan yang aman, dan di bawah kondisi kerja yang diinginkan bagi karyawan yang mereka wakili. Selanjutnya, kelompok ketiga adalah pemangku kepentingan organisasi yang merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam struktur kepengurusan dari organisasi atau perusahaan. Kelompok ini terdiri dari karyawan, manajer, dan non-manajer. Karyawan akan mengharapkan perusahaan memberikan lingkungan kerja yang dinamis, meningkatkan motivasi bekerja, dan bermanfaat bagi komunitas dan pribadi mereka. Kemudian, pemimpin strategis seperti manajer pada akhirnya akan bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan pemangku kepentingan organisasi lainnya seperti karyawan dalam waktu sehari-hari. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata ada banyak ya pemangku kepentingan atau stakeholders yang terlibat. Masing-masing stakeholders juga memiliki kepentingannya masing-masing. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai strategic leader. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategic leader. Strategic leader merupakan orang-orang yang berada di area dan level yang berbeda dalam sebuah perusahaan di mana dengan menggunakan proses manajemen strategis untuk memilih tindakan strategis apa yang bisa membantu perusahaan dalam mencapai visi dan memenuhi misinya. Sedangkan apa sih pengertian singkat daripada manajemen strategik? Manajemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengertian lain daripada strategic leader atau strategic leadership merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas berpikir secara strategik, dan bekerja dengan orang yang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi suatu organisasi tersebut. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategic leader dalam sebuah perusahaan. CEO dan manajer atau tingkat atas lainnya merupakan strategic leader dalam suatu perusahaan. Alasannya, karena CEO bertanggung jawab dalam memastikan sebuah perusahaan secara efektif menggunakan manajemen strategik. Strategic leader harus mampu menemukan cara agar pengetahuan dapat berkembang menjadi lebih banyak pengetahuan lagi. Dan dengan adanya kepemimpinan yang visioner dalam sebuah perusahaan, dapat memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk mengeluarkan usaha yang ekstra. Dengan demikian, bisa membantu meningkatkan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Berikut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan yang harus diperhatikan oleh seorang strategic leader. Yang pertama, seorang strategic leader harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Artinya, bersikap dan berpikir terbuka akan perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, namun masih menjunjung tinggi budaya sendiri dibandingkan dengan budaya asing. Sebagai contoh, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing yang negatif atau buruk. Yang kedua, budaya organisasi. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh seorang strategic leader akan membentuk dengan sendirinya suatu budaya organisasi dari waktu ke waktu. Misalnya, sebagai contoh, maskapai Lion Air memiliki budaya organisasi di mana petinggi-petinggi dan pendiri maskapai tersebut sering melakukan diskusi secara informal dengan para karyawannya, guna menemukan ide-ide yang dapat meningkatkan
dan mengembangkan perusahaan maskapai tersebut. Contoh lain, perusahaan Google. Perusahaan Google memiliki budaya organisasi, di mana berpegang pada budaya kerja yang casual dengan cara berpakaian pada karyawannya, dan terkesan santai untuk lingkungan tempat kerjanya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai the work of effective strategic leader. Kerja keras, jujur, ulet, analisis, dan kemauan yang kuat agar perusahaan maupun orang-orang di sekitarnya mencapai hasil yang maksimal merupakan prasyarat keberhasilan seorang individu sebagai strategic leader. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang strategic leader, yakni yang pertama, strategic leader harus memiliki orientasi strategis yang kuat, sekaligus mengikuti perubahan dalam lanskap persaingan yang dinamis. Yang kedua, menjadi pemikir yang inovatif, yang bisa menyampaikan atau mempromosikan inovasinya pada pihak yang terkait. Yang ketiga, bisa memanfaatkan kerjasama dengan pihak dan organisasi eksternal. Dan yang terakhir, seorang strategic leaders harus mempunyai pola pikir yang luas secara global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas indikator atau dimensi untuk menentukan apakah strategi leadership yang efektif telah dijalankan. Yang pertama, menentukan tujuan atau visi perusahaan. Tugas untuk menentukan tujuan perusahaan berada di pundak pemimpin. Tujuan menentukan untuk apa perusahaan itu ada dan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu. Tujuan yang jelas akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk memfokuskan upaya pembelajaran dalam rangka menciptakan competitive advantage. Sementara itu, apa sih competitive advantage itu? Competitive advantage didefinisikan sebagai keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan melalui implementasi strategi penciptaan nilai untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Yang kedua, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Kompetensi inti sendiri didefinisikan sebagai kombinasi dari sumber daya dan kemampuan perusahaan yang bernilai langka, mahal untuk ditiru, dan tidak ada barang pengganti strategisnya. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Tantangan bagi strategic leader di masa depan adalah menemukan cara untuk mendorong karyawannya untuk memenuhi potensi mereka. Kesuksesan akan tergantung pada kemampuan manajer puncak perusahaan tersebut untuk membentuk sebuah komunitas warga di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya organisasi mengacu pada seperangkat ideologi, simbol, dan nilai-nilai inti yang kompleks yang dibagi di seluruh bagian perusahaan. Dalam ekonomi global, para strategic leader yang mampu membentuk budaya perusahaan melalui cara yang kompetitif, yang relevan, akan menjadi sumber daya yang bernilai untuk menciptakan competitive advantage. Yang kelima, menekankan praktik etis. Strategic leaders yang efektif akan menggunakan kejujuran, kepercayaan, dan integritas sebagai dasar dari keputusan mereka. Strategic leaders yang mampu menampilkan kualitas ini akan mampu menginspirasi karyawan dan membangun budaya organisasi, di mana praktek-praktek etika adalah norma perilaku yang utama. Dan yang terakhir, membangun kontrol organisasi yang seimbang. Strategic leaders yang mampu membangun pengendalian yang dapat memfasilitasi perilaku karyawan yang inovatif akan menghasilkan competitive advantage bagi perusahaan mereka. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang proses manajemen strategi ini dan kaitannya dengan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, proses manajemen strategi ini merupakan pendekatan rasional yang digunakan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan penghasilan di atas rata-rata. Proses manajemen strategi ini dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan singkatan ASP. A adalah analisis, S adalah strategic, P adalah performance. Yang pertama itu analisis. Analisis ini diperlukan nantinya untuk mengembangkan strategi yang akan dipilih.
Analisis ini dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan organisasi internal suatu perusahaan, serta diselesaikan untuk mengidentifikasi peluang, ancaman pasar di lingkungan eksternal, dan memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya, kemampuan, kompetensi diri, dan keunggulan kompetitif dalam organisasi internal perusahaan untuk mengejar peluang mengatasi ancaman. Analisis yang dikenal atau digunakan pada metode proses manajemen strategi kali ini yaitu menggunakan analisis SWOT atau SWOT yang lebih dikenal dengan strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Pada akhirnya, perusahaan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan eksternal dan organisasi internal yang sudah dianalisis tadi, kemudian merumuskan strateginya dengan mempertimbangkan visi misi perusahaan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisis suatu perusahaan yang dilakukan sebelumnya itu akan mempengaruhi strategi yang dipilih perusahaan nantinya. Analisis ini akan menjadi dasar pemilihan satu atau lebih strategi dan memutuskan mana yang akan diterapkan oleh suatu perusahaan. Tentunya, ketika memilih suatu strategi dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada strategi tersebut, perusahaan juga memikirkan apa yang akan terjadi atau apa saja perubahan yang mungkin terjadi oleh perusahaan tersebut saat menerapkan strategi yang baru. Dan kemungkinan perubahan juga akan terjadi pada strategi yang mereka terapkan saat ini. Ada banyak jenis strategi yang mungkin perusahaan pilih, tapi di sini saya akan menjelaskan berbagai strategi yang mungkin dipilih oleh perusahaan untuk digunakan atau diterapkan di perusahaannya. Yang pertama, itu strategi tingkat bisnis. Strategi ini menggambarkan tingkatan tindakan yang diambil perusahaan untuk mengeksploitasi keunggulan kompetitifnya atas pesaingnya. Selanjutnya ada juga strategi tingkat korporat. Strategi ini berkaitan dengan penentuan bisnis di mana perusahaan bermaksud untuk bersaing serta bagaimana mengelola bisnisnya yang berbeda. Selanjutnya itu strategi internasional. Ini merupakan strategi tingkat internasional atau skala yang lebih luas. Selanjutnya ada strategi korporatif yang merupakan strategi di mana perusahaan membentuk kemitraan untuk berbagi sumber daya dan kemampuan mereka dengan tujuan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif mereka. Strategi-strategi yang saya jelaskan sebelumnya dari strategi tingkat bisnis, strategi korporat, strategi internasional, dan strategi korporatif itu akan dijelaskan lebih lanjut nantinya oleh kelompok lain dan di bab-bab selanjutnya yang akan dijelaskan lebih detail mengenai strategi-strategi tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, proses manajemen strategi ini membutuhkan yang dinamakan pendekatan disiplin sebagai landasan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini memiliki pengaruh besar terhadap performance atau kinerja perusahaan. Nah, performance ini merupakan aspek terakhir dari ASP sebelumnya yang dijelaskan, di mana performance atau kinerja ini tercermin dalam kemampuan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Yang terakhir itu tentang kesimpulan. Setelah penjelasan panjang lebar yang dilakukan sebelumnya, secara umum kami dapat menyimpulkan bahwa suatu perusahaan itu menggunakan proses manajemen strategis untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Perusahaan menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya, kemudian menerapkan strategi untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, strategi ini yang dikenal dengan ASP tadi, analisis, strategi, dan performance. Kinerja dicerminkan oleh tingkat daya saing pengembalian di atas rata-rata. Jadi, baik buruknya kinerja dari suatu perusahaan itu tergantung dengan tingkat pengembalian di atas rata-ratanya. Daya saing strategis itu dicapai ketika perusahaan mengembangkan dan menerapkan strategi penciptaan nilai. Pengembalian di atas rata-rata itu nantinya akan memberikan landasan yang diperlukan untuk secara bersamaan memuaskan semua pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder perusahaan yang lainnya. Baiklah, kita sudah berada di akhir sesi presentasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kami telah membahas mengenai daya saing strategi, visi misi, competitive landscape, stakeholder,
strategic leader, serta membahas secara umum tentang proses strategi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.